Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu.
Komet Main apa? Kenapa rusak? Kita bisa bersama mengubah dunia. percaya pada diri, ini ikhtiar kita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Meski berbagai berbagai dan ingatlah bahwa kita insan yang berdeka. Baru doang. Coba ada kayak ayu-ayu tadi gimana?
Assalamualaikum guru semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Guru Ali gimana? Kita mulai atau nunggu dulu? Adakah Guru Ali? Belum masuk sepertinya Guru Ani. Belum masuk ya. Di Muratara lagi mau hujan, sinyalnya juga mengkhawatirkan juga ini Guru. Gimana Guru Asep? Kita mulai atau gimana? Mangga silahkan saya ngikut aja. Kalau mau dimulai mangga, mau nunggu juga ya nggak apa-apa. Baiknya gimana guru-guru lainnya? Pesertanya baru 17 sih. Mungkin sebaiknya dimulai saja, biar nanti kan ini ada recording. Kalau misalnya di live mungkin bisa lihat di YouTube gitu ya. Mengingat waktu gitu kan ini malam, takutnya nanti off cam gitu sampai subuh. Oke, kita mulai ya guru-guru sepakat. Silakan Guru Yudi untuk memulainya. Ya, terima kasih Guru Ani. Gimana suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa Guru. Bapak Ibu Guru? Oh ya, saya lihat Kalau nampaknya di- Pak Asep semangat sekali ya. Timbul tenggelam kok di sini. Kenapa? Silakan monggo Guru. Kalau di Oh, ya. Nibong memang dari 3 hari yang lalu ya sinyalnya nggak stabil, sering timbul tenggelam. Monggo Guru nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya saya Oke. tiba-tiba tenggelam, silahkan dihandle ya Guru Yudi. Ya, ya. Gimana suara saya jelas Bapak Ibu Guru? Jelas Guru. Oh ya, baik Pak. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, kami banggakan Pak Guru kita Asep Irama MPD yang telah sudi sebagai narasumber kita yang mau melelahkan waktu berbagi ilmu dan bersilaturahmi kepada kita semua. Yang kami banggakan dan kami harapkan Bapak Ibu Guru semua yang berbahagia, alhamdulillah hadir ya pada malam hari ini. Adapun susunan acara untuk membersihkan acara ya, susunan acara kita pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga acara inti kita ya, yaitu tips penanaman pendidikan anti korupsi untuk peserta didik. Namun acara ini akan dipandu oleh acara inti ya, akan dipandu oleh Guru Ani selaku moderator kita. Guru Anik ini adalah seorang guru dari MI Al Istiqomah Bumi Makmur Muratara sekaligus wakil koordinator komunitas media pembelajaran Palembang. Dan narasumber kita pada malam ini yaitu yang terhormat Bapak Asep Irama MPD selaku penyuluh anti korupsi LSP KPK RI dan sekaligus anggota pengurus Komplang maksud kami. Yang keempat tanya jawab ini masih dipandu oleh Guru Ani. Yang kelima yaitu
doa ya, doa dan tilawah di sini petugas piketnya adalah Guru Trisnawati. Yang kelima penutup, yang keenam penutup. Setelah penutup masih ada acara walaupun acaranya sudah ditutup, yaitu foto bersama ya, dokumentasinya. Sebelum saya buka, saya sapa dulu Bapak Ibu Guru. Apa kabarnya Bapak Ibu Guru sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat guru. Alhamdulillah sehat. Mari kita buka acara ini sama-sama dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawah atau pembacaan ayat suci Al-Quran. Di sini akan qori kita akan dibacakan oleh Ibu Trisnawati. Kepada Ibu Trisnawati kami persilakan. Terima kasih Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموالهم وتدلوا بها إلى الحكام
min amwalin nasi bi'ilmi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Trisnawati. Semoga kita semua dapat lindungan, dapat taufik serta hidayah agar kita terjauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela. Bapak Ibu Guru, itulah pembacaan tilawah. Yang ketiga, kita memasuki acara inti, yaitu tips penanaman pendidikan anti korupsi untuk peserta didik. Ya, kita semua tahu bahwa korupsi ini benar-benar mewabah ya di negeri kita. Dia tidak kenal kepada siapa saja, baik orang pendidikan rendah maupun pendidikan tinggi yang kita dapati, yang kita lihat di televisi banyak sekali ya yang terpaksa menggunakan seragam oranye KPK. Untuk itu kita sama-sama senantiasa selalu berdoa ya agar negeri kita, para pemimpin-pemimpin kita dan kita semua agar terjauhkan dari perbuatan tercela ya, agar bumi negara kita ini NKRI selamat, makmur, sejahtera bagi tumbuhan alam yang ada di bumi Nusantara kita. Begitu juga kita harapkan nanti korupsi ini, maksud kami pendidikan anti korupsi ini kita tanamkan, atau upaya pencegahan kita tanamkan sip-sip pendidikan anti korupsi ini kepada peserta didik kita, yang mana kelak nanti kita bisa melahirkan anak-anak didik yang berakhlak yang baik, akhlakul karimah, yang jauh dari korupsi lah ya, sebagai upaya kita sebagai peserta, sebagai pendidik untuk menanamkan pendidikan kepada para peserta didik agar jauh dari korupsi. Nah, untuk materinya ya, kalau yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Irama dan moderatornya yaitu Ibu Ani. Kepada Ibu Ani, Guru Ani ya, kami persilahkan. Ya, terima kasih Guru Yudi. Bisa didengar suara saya guru-guru semuanya? Bisa Guru. Ya, bisa ya. Tadi baru saja terhempas soalnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Selamat malam guru-guru hebat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Guru. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Coba semangatnya masih pagi atau sudah malam ya? Apabila saya teriakan semangat pagi, boleh guru-guru semuanya jawab dengan pagi, pagi, pagi. Dan tangannya digerakkan ke atas. Pagi, pagi, pagi. Seperti itu. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Ya, ini bukan selamat ya guru, tapi semangat. Ya, mudah-mudahan meskipun sudah hari malam gitu, semangat kita masih semangat pagi, di mana kalau pagi itu
semuanya serba fresh gitu ya, semangat, semoga seperti itu. Baiklah guru-guru hebat sekalian, tadi sudah diperkenalkan nama saya dan tentunya guru-guru juga sudah kenal dengan saya Ani Perwati dari Musirawas Utara. Nah guru-guru hebat sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan hadir di kelas kita di Komplang dengan pemateri yang sangat luar biasa dan juga materi yang sangat luar biasa, yaitu saya perkenalkan dulu trainer kita malam hari ini, yaitu namanya sangat familiar ya, apalagi kalau kita itu penggemarnya tetangga sebelah, Bapak Haji Roma Irama, pasti akan langsung teringat gitu. Ya, pemateri kita namanya yaitu Guru Asep Irama, MPD, SGI, CPS. Saya nggak tahu yang belakang ini gelar apa ya, nanti boleh ditanyakan bersama-sama. Beliau beralamat di Desa Sukorejo, Kecamatan Rawas Ulu, Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Nah, beliau sekarang sedang mengemban amanah yaitu sebagai Kepala SMPIT Fatona Palembang. Adapun kegiatan organisasi beliau yaitu trainer Google for Education, trainer Microsoft Innovative Education, Ketua Wilayah Penyuluh Anti Korupsi Sumsel, Ketua Daerah Jaringan Sekolah Digital Kabupaten Musirawas, Koordinator Wilayah Korda SGI Musirawas, dan founder Yakin Musirawas. Maaf Guru Asep ya, tidak saya sebutkan satu persatu, terlalu panjang. Mungkin nanti perkenalan lebih lanjut kalau Guru Asep ingin menambahkan diperbolehkan. Nah, marilah rekan-rekan guru sekalian, kita sekali lagi dan selalu mengosongkan gelas untuk menuntut ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil sebanyak-banyaknya ilmu yang akan kita dapat pada malam hari ini, dan insya Allah tujuan kita di sini semuanya adalah sharing. Apabila nanti ada rekan guru yang sudah mendapatkan ilmunya, mari kita sama-sama belajar kembali tanpa bermaksud tentunya untuk menggurui, kita sama-sama belajar di sini. Nah, dengan judul ya, dengan tema yaitu di penanaman pendidikan anti korupsi untuk peserta didik kita. Seperti sudah disampaikan Guru Yudi tadi, bahwasanya negara kita itu Masya Allah luar biasa, masih menjadi PR yang sangat besar untuk penanganan korupsi itu sendiri. Makanya kita sebagai pendidik harus sudah tahu tipsnya itu bagaimana ya, agar sedini mungkin bisa kita tanamkan kepada siswa-siswa kita. Nah, bagaimana saja tipsnya? Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Guru Asep Irama. Monggo Guru Asep, layar kami persilahkan. Cek, halo, apakah dengar suara saya? Bisa dengar Guru? Oke, Dengar baik. Guru. Saya kecil ini membawa besi, mampir sebentar ke Pulau Seribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masak ayam inginnya digoreng, tapi minyak mahal direbus semua. Apa kabar teman-teman Komplang malam ini? Semoga sehat semua. Alhamdulillah. Baik dari semua, saya tanpa berpanjang-panjang lebar kali tinggi, saya coba share screen. Lihat. Apakah sudah terlihat? Sudah, Guru. Baik. Nah, rekan guru semua, malam hari ini kita akan sedikit sharing terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi. Terutama kita di sekolah nih, para guru semua ya.
Jadi nanti kalau slide-nya nggak pindah, mohon dikonfirmasi ya lewat chat aja. Jadi pendidikan anti korupsi ini merupakan salah satu bagian elemen penting yang saat ini tengah digalakan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri bersama dengan KPK RI di seluruh lini saat ini tengah digalakan pendidikan anti korupsi. Kenapa kok begitu penting pendidikan anti korupsi? Jadi ada hal yang berbeda nih yang perlu kita pahami bersama terkait dengan pendidikan anti korupsi dengan anti korupsi dan pencegahan korupsi, ya. Jadi lini kalau pencegahan korupsi itu adalah di mana itu dilakukan oleh tim KPK langsung melalui pendidikan-pendidikan secara langsung yang dimana para sasarannya adalah para kementerian, ya. Sementara untuk pendidikan anti korupsi sendiri adalah di seluruh lini, ya, baik masyarakat, terutama di bidang di pendidikan. Lembaga pendidikan ini sangat dibutuhkan dan sangat harus segera dilakukan melihat saat ini korupsi sangat tinggi di Indonesia saat ini. Korupsi itu ternyata guru semua bukan hanya terkait mengambil uang, bukan hanya terkait merusak lingkungan, bukan hanya terkait dengan jabatan, gitu ya. Seperti yang kita ketahui KKN lah, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu tidak sebatas itu, gitu ya. Banyak hal yang harus kita pelajari, terutama kita sebagai guru nih. Ternyata KPK sudah mencanangkan beberapa kegiatan yang menyasar di petinggi-petinggi, gitu ya. Ternyata tidak mempan juga nih, tidak ampuh, gitu. Sehingga perlu nih kita pendidikan anti korupsi itu disasar kepada anak-anak yang nantinya akan menjadi penerus bangsa saat ini, sehingga mereka sudah tertanam nih nilai-nilai anti korupsi yang nantinya akan menjadi tonggak utama mereka untuk menjalankan pemerintahan sebagai pengganti yang saat ini. Nah, mungkin saya langsung saja, perkenalan tidak perlu karena sudah dikenalkan, ya. Oke. Nah, sekarang guru-guru semua, sebelum kita membahas nih, ya. Jadi pendidikan anti korupsi itu sama dengan budaya, ya. Jadi karena pendidikan anti korupsi itu adalah pembentukan karakter, jadi maka kita harus membudayakan dulu nilai-nilai anti korupsi itu di sekolah, gitu. Nah, bagaimana pembudayaan itu agar terjadi? Bagaimana pembudayaan itu agar menjadi atmosfer di dalam sekolah itu? Maka semua elemen di dalam sekolah itu harus menjadi bagian, ya. Dan bahkan bukan saja di sekolah, bahkan di pemerintah sekalipun. Jadi untuk para sekolah saat ini jangan takut untuk melakukan penanaman pendidikan anti korupsi. Dan wacananya untuk kurikulum Merdeka ini, pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bagian dari implementasi kurikulum, gitu ya. Jadi kita bisa memasukkan itu. Kenapa? Karena memang sudah ada peraturannya, sudah ada permennya, gitu ya. Jadi kita tidak asal lagi gitu memberikan pendidikan ini, gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama rekan-rekan guru yang di sini. Menurut rekan guru, pendidikan anti korupsi di sekolah seperti apakah yang diinginkan? Boleh deh saya kasih waktu 1 menit mungkin ya untuk chat. Pendidikan anti korupsi seperti apa sih yang diinginkan di sekolah? Boleh modelnya, boleh metodenya, boleh caranya, boleh apa, atau misalnya apa, silakan. Ya. Silakan ya di kolom chat. Jadi pola pendidikan anti korupsi seperti apakah yang diinginkan di sekolah
kita masing-masing. Apakah diadakan tim KPK datang gitu, ataukah kita ajak anak-anaknya kemana gitu, atau menonton atau apa, silakan. Ya, oke, baik, kita lanjutkan ya. Ada satu orang nih. Oke. Didatangkan tamu kelas. Oke. Menonton. Oke. Pemilihan ke sekolah. Baik. Nah, jadi ini adalah yang ada beberapa yang menginginkan pendidikan anti korupsi di sekolah. Salah satunya ada didatangkan tamu kelas, menonton, pemilihan ke sekolah, datangkan narasumber ahli, katanya. Di mana tujuannya adalah untuk memberikan edukasi. Nah, ini ada lagi pemilihan duta anti korupsi. Wow, keren. Ya, betul ya. Ada jadi sekarang kalau di Jawa itu ada sekolah anti korupsi, yaitu di sekolah 143 Kota Bandung. Itu satu-satunya sekolah yang mampu menerapkan sekolah berbasis anti korupsi. Ya. Jadi kalau namanya itu sekolah berintegritas namanya ya. Jadi apa yang dilakukan oleh sekolah itu? Jadi sekolah itu ini sebenarnya nggak jauh beda lah dengan pendidikan yang kita lalui. Cuman kita nggak tahu caranya aja. Cuman atmosfernya itu yang memang kuat. Bagaimana nih salah satunya saya ceritakan sedikit. Jadi di sekolah itu tidak ada yang namanya siswa memberi sesuatu kepada gurunya, tidak diperbolehkan ya. Jikapun harus, maka harus melalui namanya unit pengendalian gratifikasi. Jadi ada UEO, ada UPG-nya. Jadi tujuannya apa, untuk apa? Jika berkaitan tentang profesi, maka tidak diperkenankan, ditolak biasanya. Terus misalnya terkait dengan kedisiplinannya, terus bagaimana anak itu memberikan edukasi kepada orang tuanya, dan bagaimana sekolah itu berkomitmen untuk terus membudayakan 9 nilai anti korupsi di sekolah itu, ya. Dan itu menjadi salah satu contoh yang saat ini dikerjakan oleh KPK. Selain daripada desa anti korupsi yang saat ini ada, ya. Nah, apakah sekolah kita bisa? Bisa, guru. Jadi kita semua bisa. Sekolah kita sekolah kita sangat Nah, jadi apakah sekolah kita bisa untuk menjadi salah satu bagian dari KPK atau bagian dari pendidikan anti korupsi? Sangat bisa, sangat memungkinkan. Nah, saat ini KPK telah menyebar penyuluh anti korupsi di seluruh Indonesia, di setiap provinsi, di setiap kabupaten ada. Memang tidak banyak gitu ya, karena memang untuk menjadi penyuluh anti korupsi itu harus melalui pendidikan dan diklatnya KPK dulu gitu ya, standar mereka, dan harus bersertifikasi. Jadi kalau penyuluh anti korupsi yang dari RSP KPK dia terdaftar resmi gitu ya. Nah, itu tidak semua kabupaten ada memang. Untuk Sumatera Selatan ini yang tidak ada itu di Banyuasin, Pali, Tebing Tinggi, dan Muratara. Ya, selebihnya ada semua, ya, meskipun hanya satu gitu ya. Yang terbanyak itu ada di Oku dan di OI ya, dan Ilir. Nah, tapi ini semua tidak menyerikan. Jika kita memang membutuhkan tenaga seperti itu, disilahkan gitu ya. Itu bisa sebagai Zoom, dan itu tidak berbayar ya, gratis. Jamin gratis, tidak ada yang berbayar. Kecuali memang ada perjanjian kontrak terlebih dahulu yang ada sebab akibatnya gitu, misalnya mendatangkan gitu ya, sehingga mengeluarkan kos dan kita menggantinya itu, dan itu pun harus sesuai dengan perjanjian.
Selebihnya itu tidak diperkenankan, gitu ya. Nah, itu bisa saja sekolah kita. Kenapa? Karena kita sudah memiliki aturan itu, gitu ya. Nah, jika tadi kita mengetahui bahwasanya pendidikan anti korupsi itu adalah budaya yang harus kita bentuk, yang harus kita bangun. Budaya apa sih yang harus kita bangun di sekolah kita ini? Nah, jika kita melihat dasar hukumnya, kita melihat ini ada Pergub nomor 18 tahun 2001 di Provinsi Sumatera Selatan tentang pendidikan anti korupsi. Jadi di setiap kabupaten itu wajib wajib melakukan pendidikan anti korupsi baik di pemerintahan maupun ke sekolah. Nah, cuman ya terkendalanya saat ini, jadi kami kemarin sudah bertemu dengan Pemprov, dengan Gubernur, bagaimana nih pendidikan anti korupsi. Ternyata memang surat ini keluar atas dasar dari putusan KPK terkait pendidikan anti korupsi dan surat bersama 3 menteri terkait pendidikan anti korupsi. Nah, mereka terkendala terkait siapa yang mengisi, gitu. Siapa yang mengisi. Jadi mereka belum tahu nih bahwasanya ada paksi. Kalau di KPK adanya paksi namanya, penyuluh anti korupsi LSP KPK yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, mereka belum tahu. Nah, saat ini kita sudah berkomunikasi, dan insya Allah nanti tahun 2022 ini, insya Allah nanti pendidikan anti korupsi akan kita mulai kita gerakan, gitu ya. Mungkin terlebih dahulu nanti kita akan mulai dari kepala sekolahnya terlebih dahulu. Setelah itu nanti mungkin setiap sekolah itu wajib mengirimkan nanti penyuluh anti korupsi sekolah, gitu ya. Nanti bisa saja di setiap sekolah nanti yang kita bina melalui taksi itu akan diikut sertakan dalam sertifikasi pengetahuan pendidikan anti korupsi di LSP KPK. Insya Allah gratis ya. Kalau di Kementerian Agama kemarin sudah, kebetulan saya yang ngisi panitianya, kemarin ada sekitar 136 orang di seluruh Indonesia ya yang ikut, gitu ya, yang ikut. Dan untuk Sumsel kayaknya waktu itu ada orang 3 kayaknya, dari OI 1, dari Oku Timur 1, dan dari Palembang 1. Itu untuk yang kalau Kementerian Agama lebih welcome lagi, lebih cepat, gitu. Setiap tahun itu ada dua, dan edarannya selalu diberikan kepada Kemenak masing-masing untuk mengirimkan utusan-utusan itu ya. Dan biasanya kalau tahun kemarin itu offline, gitu ya, mereka ke Jakarta, dan itu ada ininya gratis, gitu semuanya. Dan yang tahun ini, yang awal kemarin akhir bulan Desember kemarin, itu secara online, gitu ya. Ada 180 orang tadi untuk mengikuti pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan oleh LSP KPK yang bekerjasama dengan Dirjen GPK Madrasah kalau nggak salah waktu itu. Ketuanya itu ada Pak Hadi Laksono dari Sulawesi, sama ketua paksinya ada Mas Iin, gitu ya. Itu untuk yang di madrasah seluruh Indonesia, dia yang membawahi. Nah, jadi mulai dasar-dasar ini kita tidak usah takut lagi nih untuk penanaman nilai anti korupsi di sekolah, gitu ya. Bahkan ya, kita bisa saja meminta bantuan ke pemerintah daerah, gitu ya. Dan jangan takut, gitu. Karena memang dasarnya mereka sudah ada, tahu juga sudah ada, gitu. Dan setiap anggarannya juga sudah disiapkan sebenarnya. Cuman kita ini kan perlu komunikasi saja supaya mereka ini lebih tahu bagaimana menyalurkan anggaran itu. Nah, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana peran sekolah dalam penanaman nilai anti korupsi berdasarkan tadi? Nah, ini ada 9 nilai anti korupsi yang akan kita tanamkan di di sekolah, gitu ya. Ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, gitu ya. Terus ada juga kerja keras, tanggung jawab, sederhana, adil, dan berani. Nah, 9 nilai anti korupsi ini sebenarnya beririsan dengan pendidikan karakter sekolah, gitu ya.
Nah, kalau disingkat itu jadi duta bermasker. Ya, jadi duta bermasker, jujur, adil, disiplin, peduli, tanggung jawab, berani mengambil sederhana dan kerja keras. Nah, 9 nilai anti korupsi ini, semua tentunya kita akan lakukan secara bertahap. Jadi tidak sekaligus semua 9 dilakukan buat program, tidak ya. Misalnya yang bertahap kita buat jujur, adil, dan disiplin dulu, misalnya selama 1 semester, gitu. Terus seperti itu. Jadi bertahap ya. Nah, sekarang kita lakukan bagaimana penerapan nilai anti korupsi itu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, guru, kita harus menyiapkan SDM-nya, gurunya dulu, pembinanya. Siapa? Kita tunjuk, kita musyawarahkan, gitu kan. Nanti siapa yang akan membawahi, yang membina adik-adik, anak-anak yang akan menjadi, karena kalau kita bilang tadi ada duta anti korupsi. Silakan, tapi siapa pembinanya? Nah, kita harus berembuk dulu. Misalnya si A jadi pembinanya. Maka yang akan dikirim ketika ada pelatihan, diklat di KPK terkait pendidikan anti korupsi ataupun diklat di kementerian di Kementerian Pendidikan. Bahkan kalau di Kementerian Pendidikan sendiri itu ada sendiri ya namanya dirjennya sendiri. Ya, dirjen kemarin saya ikut itu terkait dengan pendidikan anti korupsi gitu. Ada sendiri dia. Nah, itu misalnya ya guru itu yang akan dikirim gitu ya. Guru itu yang akan mendalami dan akan membawanya. Setelah itu, ikutkan juga nih koordinasi dengan faksi saat ini. Nah, sekarang kan sudah enak nih, guru-guru semua, kebetulan saya ketua faksi untuk wilayah Sumatera Selatan. Ketika guru-guru nih butuh pelatihan terkait dengan pendidikan anti korupsi, nah silahkan saja, calling saja. Nanti saya akan kirim, mungkin bisa saja saya atau teman-teman lain dari penyuluh anti korupsi untuk melakukan pelatihan. Karena kita nih dari Kabupaten Muratara, ada berapa, Kabupaten Kali ada berapa, nanti kita gabung, misalnya ada 10 atau 20 orang. Ya, silakan nanti kita buat nih komunitasnya di bawah di bawah pembinaan dari faksi anti korupsi. Nah, nanti ketika dibuka kegiatan sertifikasi dari LSP KPK, kita bisa saja nanti kirim semuanya, kita ikutkan. Ya. Nah, ada kabar gembiranya juga nih guru, bahwasanya di Sumatera Selatan ini untuk tahun ini akan ada namanya sekolah anti korupsi untuk para guru. Nah, sekolah anti korupsi ini nanti akan dipilih dari rekan-rekan guru semua yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Nanti melalui kami, dan kami akan menyeleksi misalnya setiap kabupatennya butuh berapa orang, misalnya seperti itu. Nanti akan dimasukkan ke sekolah itu, ya. Nanti akan langsung di bawah LSP KPK RI dan faksi yang ada di Sumatera Selatan. Nah, ini tentunya kita butuh SDM tadi, guru kita menyiapkan dulu nih guru-gurunya siapa yang akan ikut, ya. Jangan 3L gitu ya. Kalau bisa yang lain lah gitu ya, lo lagi gitu ya. Yang lain lah gitu supaya imbang gitu ya. Ini enggak gitu, SLI guru dakim, Komet ya guru dakim lagi, SGI guru dakim lagi, ketemunya kan. Kegiatan apalagi ya guru dakim lagi gitu ya. Ya sampai ini ya, sampai hafal orangnya guru dakim. Kenapa? Ya karena biasanya orang-orang itulah yang mau berkembang gitu ya. Kita nyuruh orang lain juga kadang ya tadi ya, apalagi terkait korupsi, orang ketika dengar korupsi gitu, waduh ini berat banget kayaknya gitu ya. Nah, ini berkaitan terkait dengan aturan segala macam gitu ya, nanti saya ditangkap segala macam, tidak ya. Justru saya saat ini ya sebagai seorang guru, saya alhamdulillah ketika bergabung di faksi tahun 2020, saya mendapatkan banyak sekali manfaat karena KPK sangat mendukung sekali nih. Jadi kalau sekolah kita bersedia nih berafiliasi dengan KPK menjadi salah satu role model sekolah model anti korupsi, KPK support seluruhnya dari bahannya, pelatihannya, terus buku-bukunya,
terus film, terus apa ya kemarin tuh, transos ya, perangkat sosialnya itu ke anak-anak semua dikasih ya. Nah, dikirim setiap itu setiap kegiatan pasti dikirim sama KPK gitu ya. Nah, bahkan kalau yang di Bandung itu mereka punya perpustakaan sendiri, namanya perpustakaan integritas gitu ya. Nah, jadi di situ semua alat media, alat belajarnya tentang anti korupsi ada semua gitu ya, disiapkan gitu ya, disupport dari KPK full gitu ya. Nah, ini bisa sebenarnya kalau kita mau, nah kita bisa melakukan itu. Nah, setelah kita mau menyiapkan gurunya, terus menunjukkan dia pelatihan, program ini siapa yang membuat? Nah, tentunya adalah guru dan kepala sekolah. Dia berkoordinasi dengan kesiswaan. Jadi bagaimana nih Eva, terkait dengan tindakan anti korupsi tadi. Jadi kan tadi ada 9 nilai anti korupsi. Nah, kita buat bertahap. Yang mana dulu yang bisa kita lakukan? Misalnya jujur nih, jujur apa yang harus dilakukan untuk menanam nilai jujur supaya terus membudaya. Misalnya kita buat nih peta kejujuran, kantin kejujuran misalnya, atau misalnya aku jujur ketika menemukan barang gitu, dikembalikan kemana. Nah itu harus kita buat programnya, lalu terus menerus konsisten agar membudaya gitu ya. Terus sebenarnya terkait dengan kedisiplinan, dari disiplin apa, kita buat programnya. Terus peduli tadi ya, kita buat programnya apa misalnya. Nah itu semua bisa kita lakukan secara bertahap ya. Mungkin 3 bulan sekali, 3 bulan, 3. Insya Allah nanti 1 tahun selesai, maka kita bisa melihat dampaknya gitu ya. Sederhana sebenarnya. Terus apalagi setelah ini? Nah, setelah ini adalah kita buat eventnya. Jadi tadi event tadi kita buat misalnya pembentukan atau duta anti korupsi gitu ya. Nah, jadi dari beberapa tadi kita lihat nih, aku berintegritas misalnya judulnya. Maka ada nih duta anti korupsi di sekolah A. Kita pilih betul, jadi mana yang jujur, mana yang kita nilai dari penilaian tadi. Mana yang paling disiplin, mana itu, nah nanti kita pilih menjadi duta anti korupsi. Nanti apa tugasnya? Tugasnya adalah ikut serta kepada kita mensosialisasikan 9 nilai anti korupsi di sekolah kita, ke teman-temannya, ke rekan-rekan di luar gitu ya, sehingga mereka bisa juga menjadi role model siswa di sekolah itu gitu ya. Nah, nanti biasanya dari KPK itu akan memberikan support juga untuk para duta anti korupsi. Biasanya ada baju, ada kaset-kaset film gitu ya, buku-buku itu bisa kita minta. Nah, kalau misalnya kita belum ada akses nih, saya belum ada akses nih ke KPK, nah nanti silakan temui taksi yang ada, misalnya ke saya silakan atau ke siapa, tapi harus ada proposalnya dulu. Misalnya kita punya program A, misalnya penanaman nilai anti korupsi 3 bulan terkait dengan nilai jujur, peduli, dan disiplin misalnya. Apa nih programnya? Nah, setelah kita buat programnya, lalu sasarannya siapa, berapa jumlahnya, kegiatannya sampai kapan, lalu goalnya apa. Nah, nanti kirim ke saya, nanti yang diminta apa, misalnya apakah baju, ataukah stiker, board game, atau misalnya terkait media anti korupsi, itu silakan. Nanti saya akan teruskan ke KPK untuk memfasilitasi itu semua, gitu ya. Mudah-mudahan nanti biasanya sih sesuai dengan apa yang ada di KPK saat itu bisa langsung dikirim. Dan dikirimnya bukan ke saya, nanti langsung dikirim ke alamat sekolah Bapak Ibu semua, guru-guru semua, ya. Langsung dari KPK ya, langsung dari KPK, tidak ke saya, langsung ke yang bersangkutan. Nanti apa yang sudah diberikan itu dipertanggungjawabkan. Jadi kita buat laporan apa yang sudah dilakukan dan perangkat sosial apa yang sudah kita berikan. Misalnya nih kita minta topi, misalnya topi dapat 5, misalnya 5, nah diberikan ke siapa? Nah, diberikan kepada duta anti korupsi, dipoto, dimasukkan nanti ke laporan seperti itu. Karena kalau nggak ada laporannya, kita termasuk dalam yang korupsi, itu tidak diperkenankan oleh KPK.
Maka ketika kita minta lagi nggak akan diberi lagi sama KPK. Tapi kalau kita berikan laporannya, pertanggungjawaban itu biasanya ketika kita minta lagi, ada event lagi, itu biasanya akan diberikan. Ya. Nah, selanjutnya, rekan guru, kita bisa melakukan elemen penerapan anti korupsi itu ya ada 4. Pertama, sekolah membuat programnya, guru pelaksananya, orang tua mensupportnya, dan siswa sebagai supportnya yang akan melakukan, yang akan menjadi proyeknya. Jadi keempat ini tidak bisa terlepas gitu ya. Jika sekolah memfasilitasi, gurunya tadi mendukung, orang tuanya juga mendukung, dan siswanya pasti akan jadi. Gitu ya. Jadi ini elemen penerapan dari pendidikan anti korupsi. Jadi tidak bisa salah satunya saja atau misalnya satu tidak mendukung maka tidak akan jalan pendidikan anti korupsi itu. Gitu ya. Nah, yang terpenting lagi guru semua, kita harus menyadari sama nggak sih pendidikan anti korupsinya pendidikan karakter? Yo, coba. Saya ingin tanya nih sama guru. Mungkin guru-guru semua sudah tahu ya pendidikan karakter apa. Nah, dari 9 nilai anti korupsi tadi kan ada jujur, mandiri, tanggung jawab, peduli, sederhana misalnya. Sama nggak sih dengan pendidikan karakter yang saat ini atau misalnya di KTSP dulu ya yang lagi digalak-galakan apa yang namanya PPK kalau nggak salah ya, PPK pendidikan penguatan pendidikan karakter sekolah gitu ya. Oke, coba boleh deh diangkat. Sama nggak pendidikan anti korupsi dan pendidikan karakter? Boleh dicek ya. Oke. Suaranya tidak terdengar. Gimana, guru? Sekarang suara saya terdengar ya? Oke, saya coba cek dulu ya. Gimana yang sekarang suara saya aman, guru Dakin? Jelas guru. Oke, jelas ya. Jelas guru saya. Mantap. Oke, baik. Jadi tadi kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, menurut guru-guru semua sama nggak sih pendidikan anti korupsi dengan dengan pendidikan karakter? Gitu. Boleh dicek ya. Nah, jika kita melihat ya apa yang saya paparkan di atas tadi, nilai-nilai 9 nilai anti korupsi itu ada yang beririsan bahkan hampir sama semuanya dengan pendidikan karakter gitu ya, yang sudah digalakkan oleh pemerintah gitu ya. Cuman di pendidikan anti korupsi itu dipilih dari 13 pendidikan karakter mana yang sangat mendukung dan mendorong serta menekan korupsi itu sendiri gitu ya. Nah, jadi muncullah 9 nilai anti korupsi tadi, yaitu jadi kita bermasker, jujur, adil, disiplin, peduli ya. Nah, sekarang bentuk programnya nih untuk di sekolah. Kita melihat ya, misalnya untuk sekolah. Nah, jadi untuk sekolah wajib menyiapkan SDM-nya untuk mengikuti pelatihan, penyuluhan gitu ya, yang akan nanti diterima oleh mereka. Jadi kita siapkan dulu gurunya gitu ya. Sudah itu ikuti pelatihan secara mandiri. Jadi di KPK itu, di LSP KPK sudah menyiapkan learning sendiri, yaitu pendidikan anti korupsi dasar ya. Nah, jadi semua rekan guru nanti diarahkan ke sana dulu nih untuk pengetahuan dasar terkait dengan pendidikan anti korupsi. Nanti jika lolos, jika sesuai, maka akan mendapatkan sertifikat ya, pendidikan dasar anti korupsi gitu ya.
Nah, sertifikat itu nanti akan dibawa ketika akan mengajukan pelatihan sertifikasi di LSP KPK, ya. Nah, jadi nanti semua guru yang akan menjadi pembina itu wajib memiliki sertifikat itu tadi, ya, sertifikat dari KPK tentang pendidikan dasar nilai anti korupsi, lalu e-learningnya, gitu ya. Nah, biasanya itu nanti akan dipandu oleh satu penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi. Misalnya nanti apakah saya atau nanti teman-teman saya ada yang di OKU, misalnya di OKU gitu ya. Guru-guru di OKU misalnya nanti cari aja nanti butuh Pak Asep, nanti siapa ya penyuluh anti korupsi yang ada di OKU. Nanti saya akan kirim nama-namanya, ini silahkan temui. Ya. Nah, memang tidak semua dari guru ya, penyuluh anti korupsi itu ada yang di apa namanya di inspektorat, ada yang di apa namanya jenderal pajak gitu ya, ada yang di guru, ada yang di dinas gitu, ada juga yang di BPK gitu ya. Jadi itu macam-macam, tapi mereka siap untuk diterjunkan gitu, diterjunkan, dan mereka tahu gitu ya, kewajiban mereka adalah untuk membina teman-teman nih, memberikan pengetahuan dasar terkait pendidikan anti korupsi. Nah, setelah itu sekolah wajib mendukung pendidikan anti korupsi ketika itu diajukan, ya, ketika itu diajukan. Nah, gitu ya. Terus untuk guru, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita asesmen nilai-nilai yang kurang. Jadi tidak semua nilai 9 anti korupsi tadi kita terapkan, ya tidak. Jadi kita asesmen dulu, yang paling parah di sini apa nih misalnya. Ternyata kejujurannya kurang, kedisiplinnya kurang, terus apalagi tanggung jawabnya kurang. Cukup 3 dulu. Nah, setelah itu berikan materi dan gambarannya kepada siapa? Kepada sekolah, gitu ya. Kenapa kita pilih yang itu? Nah, kita pilih, kita paparkan ini penyebabnya dan ini yang akan saya lakukan. Lalu buat programnya dari 3. Jadi kita buat program, misalnya kotak kejujuran, terus misalnya Ajura, ya. Kalau di tempat saya sekarang ini di Fatona, saya buat Ajura namanya, aku jujur dan juara. Jadi ada 4 nilai anti korupsi yang saya bangun di situ. Ada aku jujur, aku disiplin, aku tanggung jawab, dan aku peduli, gitu ya. Nah, kita buat nih buku, kita buat untuk kontrolnya buku Ajura namanya. Kalau di ininya displaynya ada mading Ajura. Jadi nanti kita buat nih, kalau di hari itu datang tepat waktu, kita tempel 1 bintang boleh, 1 senyum boleh, gitu ya. Terserah kita, kreatif kita. Nah, itu nanti akan menjadi penilaian, gitu ya. Dan akan menjadi salah satu indikator mereka nanti bisa menjadi duta anti korupsi atau tidak. Dan mereka nanti yang menjadi duta anti korupsi. Jadi tadi kita sudah menyiapkan merchandise dari KPK tadi, kita sudah minta dari mereka, gitu ya. Jadi kita sudah buat program, sudah buat ininya, lalu kita ajukan program itu menjadi proposal, kita ajukan ke KPK. Nanti apapun yang dikirim dari KPK, misalnya, biasanya apa yang ada di KPK saat itu biasanya. Kadang kita minta baju, yang dikirim botol minum, kadang yang kita minta topi, yang dikirim buku, misalnya ada tulisannya KPK kayak gini, ya kayak gini. Nah ini kan buku anti korupsi nih. Tapi bisa kita minta, gitu. Tapi betul-betul kita pertanggungjawabkan, ya. Terus apalagi integrasikan dengan pembelajaran, lalu kebiasaan itu perlu juga. Nah, guru itu harus mendukung. Siapa nanti akan menjelaskan dan memaparkan? Yaitu tadi, guru yang bertanggung jawab. Jadi semua guru yang ada di sekolah itu wajib tuh harus mendukung program pendidikan nilai anti korupsi. Meskipun skala itu sekolahnya belum dideklarasikan sebagai sekolah anti korupsi atau sekolah berintegritas misalnya. Ya, terus apa lagi? Nah, kalau yang terakhir adalah orang tua nih, maka kita komunikasikan dengan orang tua. Program bagus, terus ide bagus, tapi orang tua tidak mendukung, maka ketika anak-anak pulang ke rumah mentah lagi, gitu ya. Nah, maka kita harus komunikasikan kepada orang tua bahwasanya kita punya program nih Bu, misalnya terkait dengan kejujuran. Jadi anaknya nanti sekarang dong ini ditegur ketika anaknya nggak jujur atau apa. Tulis aja nih di buku ini, gitu kan. Sebagai penilaian kami, sebagai nanti anaknya insya Allah agar lebih baik lagi dan lebih jujur lagi.
biasanya orang tua akan lebih respon dengan baik kalau kita komunikasikan dengan baik gitu ya. Nah, dari 3 elemen tadi, ini bentuk program yang harus kita lakukan. Terus, kita juga akan mengukur keberhasilannya dari tadi. Misalnya kita 4 nih, 4 nilai anti korupsi. Goalnya adalah di mana nanti akan terlihat pembiasaan kejujurannya. Misalnya bagaimana cara mengukurnya? Kalau misalnya kita buat kantin kejujuran, maka mereka tanpa ditungguin lagi udah bisa ambil sendiri-sendiri. Mereka harus korup mengambil 2 bilang 1 misalnya seperti itu. Itu indikator keberhasilan. Gitu. Tapi memang butuh waktu yang lumayan panjang. Gitu ya. Terus bagaimana lagi? Nah itu tadi kita ukur dengan buku kontrol ya. Kalau di tempat saya tadi ada buku Al-Surah, gitu ya, sebagai kontrol komunikasi dengan orang tua dan kontrol apa yang sudah mereka lakukan terkait dengan tadi berapa nilainya, angkanya berapa, itu muncul di situ, ya. Terus lalu evaluasi secara berkala. Evaluasi program ini jika sudah berhasil kita tinggal kita lanjutkan dengan nilai yang lain yang akan kita tambahkan. Tapi kalau misalnya belum, kita teruskan, kita evaluasi, kita perbaiki apa yang kurang. Lalu tingkatkan program, kembangkan potensi pembinaannya, ya. Lalu kita, misalnya kita tadi itu sudah buat programnya, kita tunjuk, kita ditanya, ya. Nah, itu akan memacu semangat, gitu, memacu semangat anak-anak juga, gitu ya. Kalau dikasih hadiah, tadi ya, terus dijadikan salah satu kita, nanti mereka akan memberikan pemilihan sederhana kepada teman-temannya. Ya, nah ini goal-goalnya harus kita tentukan, ya. Nah, terus tadi ya jadi setelah kita melihat nih, apa yang harus kita lakukan, jadi penerapan nilai anti korupsi di sekolah itu sebenarnya mudah, ya, karena dia sangat beririsan dengan pendidikan karakter yang saat ini sudah kita lakukan sebenarnya. Nah, cuman kita belum tahu nih bagaimana ini sebenarnya nilai anti korupsi bukan sih, ini seperti apa sih? Nah, kita bukan menyasar ke gurunya, sekali lagi kita bukan menyasar ke gurunya, tapi kita lakukan integritas itu dari kita dulu, biarkan mereka melihat kita, ya. Saat ini kita bisa sangat prihatin gitu. Bahkan di dunia pendidikan saat ini korupsi sangat merajalela di mana-mana. Kita tidak menyalahkan ini salah siapa, ini dosa siapa, ya. Tapi kita perbaiki yang saat ini akan menggantikan mereka. Itu tugas kita bersama sebagai seorang guru, gitu ya. Saya tadi banyak penyelewengan sana sini. Sebenarnya bukan tidak diawasi gitu ya. Cuman itu tadi KPK kan orangnya sedikit, ya, nggak bisa mengawasi seluruhnya. Meskipun dibantu dengan inspektorat, BPS, BPK, PPATK, ketika mereka tidak setajam itu. Kenapa? Kalau kata Abraham Samad, sebenarnya korupsi itu karena adanya peluang, ya. Bukan karena ini. Terus yang kedua, korupsi itu karena tidak adanya suplemen yang kuat, misalnya agama yang kuat atau misalnya fondasi karakter yang kuat sehingga tidak tergoda segala macam gitu ya. Nah, tapi itu tadi, ya, ketika ada kesempatan hanya terus akhirnya ya tadi bisa terjadi seperti itu, gitu ya. Nah, makanya dari sekarang pendidikan anti korupsi mulai digalakkan nih ke sekolah-sekolah agar fondasinya memang kuat. Bahkan dari SD, ya, SD, SMP, SMA dari itu. Bahkan kalau di kampus saat ini sudah ada nih UKK-nya terkait dengan anti korupsi, gitu ya. Nah, ini yang bisa kita bahas bersama, rekan guru semua. Mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi, ya, tentang penerapan nilai anti korupsi ini. Mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan saat ini, itu bisa terkikis lambat laun nanti ke depannya, ya. Mungkin itu saja Guru Ani dari saya. Yang ini sudah kembali ke Guru Ani. Ya, terima kasih Guru Asep.
Bisa dengar suara saya, Guru? Bisa Guru, mantap Guru. Maaf, Guru Yudi, di kolom chat ada pertanyaan nggak? Ya, karena saya terhempas terus ini. Belum ada ya? Ya, kenapa Guru? Di kolom chat sudah ada pertanyaan belum tadi? Untuk saat ini belum ya. Oh, belum berarti ya. Ya, Ya, demikian tadi rekan guru semua pemaparan materi dari Guru Asep ya, Masya Allah luar biasa gitu. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai bekal gitu ya untuk memberi pendidikan kepada anak-anak kita bahwasanya pendidikan anti korupsi itu memang benar-benar harus sudah kita tanamkan sedini mungkin. Karena suatu karakter itu kan dari pembiasaan gitu ya. Insya Allah kalau sedini mungkin kita biasakan tidak untuk melakukan ya hal-hal yang mengarah ke korupsi, insya Allah ke depannya akan menjadi suatu karakter anak kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu salah satunya korupsi tersebut. Maaf Guru Asep, saya kurang menyimak, jadi silakan rekan-rekan jika ada pertanyaan yang akan diajukan ke Guru Asep untuk maaf Kayaknya Guru udah terbentalan. ini semua, udah paham semua nih. Silakan Guru Yudi untuk memandu tanya jawab aja. Saya serahkan ke Guru Yudi sepenuhnya karena nggak bisa anteng di sini sinyalnya. Monggo Guru. Baiklah, terima kasih Guru Ani ya. Bagi rekan-rekan guru yang punya penasaran, punya pertanyaan ataupun masih penasaran, masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Guru Asep, boleh lewat chat. Kami persilakan. Kita tunggu ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Guru Dery ya. Setelah pelatihan ini apa yang harus kami lakukan untuk penanaman anti korupsi ya. Baik, sambil nunggu ya Guru Yudi ya. Sambil nunggu saya jawab yang Guru Dery ya. Jadi Ya, boleh silakan. Jadi untuk para rekan guru semua yang saat ini mengikuti pelatihan ini, guru nanti saya akan kasih link untuk pelatihan mandiri melalui LSP KPK ya. Jadi nanti rekan guru akan mendapatkan materi kayak apa ya, ada materi, terus video disimak, ada pertanyaan, kayak gitulah ya. Jadi ada materi, video, simak, pertanyaan. Nanti kalau lolos, guru semua nanti akan mendapatkan sertifikat materi dasar pendidikan anti korupsi dari LSP KPK, gitu ya. Nah, sertifikat itu nanti rekan guru bisa menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Nanti ada materi-materinya yang bisa guru ambil tuh. Nah, terkait nanti bagaimana penerapannya dan seperti apa, nanti bisa nih dikomunikasikan dengan saya atau dengan rekan-rekan faksi lainnya yang ada di wilayah gitu ya. Nanti bisa saja nanti siapa di sini nanti yang siap misalnya ketika ada pembukaan sertifikasi penyuluh anti korupsi KPK. Karena tapi yang wajib yang sudah punya tadi ya sertifikat dasar dari LSP tadi ya yang melalui e-learning tadi. Nah, itu nanti akan kami ajukan gitu mewakili dari Sumatera Selatan. Nah, itu biasanya daring kalau saat ini ya, biasanya daring tapi lumayan menguras waktu ya. Lumayan menguras waktu. Kalau saya dulu itu sampai hampir 4 hari ya. Diklatnya 4 hari dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore dan itu nggak boleh kemana-mana.
ya. Tapi kalau ini biasanya kita dapat surat panggilan dari KPK. Nah, itu dasar kita. Nanti ada surat izin dari KPK diberikan kepada sekolah. Bahwasanya guru ini dibebaskan ini misalnya. Jadi nanti akan menjadi salah satu bagian dari ini. Dan biasanya itu mereka akan dikirim. Termasuk saya juga begitu dulu. Jadi saya karena kebetulan waktu itu awal-awal pandemi ya 2020 itu masih online. Jadi saya bisa nyambi waktu itu full gitu ya, online kirim ke akun gitu ya. Itu saya mengikuti pelatihan di KPK itu selama 4 hari waktu itu. Alhamdulillah selesai gitu ya. Dan saat sertifikasi pun alhamdulillah bisa menuntaskan gitu ya. Meskipun masih jenjang pertama, ya alhamdulillah setidak-tidaknya kita bisa berkontribusi nih dan kita bisa punya akses untuk memberikan itu tadi tugas guru kan memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Mungkin seperti itu Guru Dery. Ya itu, Guru Dery gimana? Pak Asep, ini ada lagi pertanyaan dari rekan kita. Saya bertanya tentang BSU Kemenak. Teman saya mendapat BSU 1.710.000 yang diterima 1,6 juta ya. Ketahuan ada namanya di prakerja padahal penerima ganda. Padahal dia ngambil yang di prakerja tetapi harus mengembalikan 1.700.000 karena sanksinya akan dinonaktifkan akun simpatikanya. Itu termasuk korupsi enggak? Kasihan juga beliau kelimpungan nyari duit pengembaliannya. Terima kasih. Ya, Baik. kan Baik. Jadi korupsi tadi bukan sekedar ngambil uang ya. Jadi ada juga namanya benturan kepentingan gitu ya. Ada juga terkait dengan nepotisme gitu ya. Terus ada juga misalnya terkait dengan kayak ini kasus ini ya, kasus ini. Apakah ini termasuk korupsi? Ya, kalau dari saya ya, itu korupsi. Ya. Tapi kan tadi korupsi itu bukan saja ngambil uang. Orang kan taunya korupsi itu ngambil uang, ngambil hak orang lain. Ya tidak sebatas itu korupsi itu sebenarnya. Ya, kita ngurus KTP aja, ngurus KTP ngasih uang tips itu korupsi. Ya, itu korupsi. Terus misalnya nih kita sebagai kepala sekolah misalnya kita meloloskan keponakan atau apa itu juga termasuk korupsi. Ada juga nih orang itu tadi salah satunya misalnya kalau tidak ngasih ini jadi kita seperti ini. Nah, itu juga sebenarnya termasuk korupsi gitu ya. Nah, terkadang kita tadi tidak bisa menyalahkan salah satu sama lain. Kesadaran terkait itu memang sangat rendah di Indonesia. Apalagi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan sekarang zona merah. Ya, makanya kami dari Paksi itu dikebut sama KPK harus segera memberikan penyuluhan. Ya kami nggak bisa ini kan ketika kami ini harus ada dasarnya gitu. Nah kemarin baru kami dapatkan dasarnya. Nah akhirnya kami digerakkan kemarin dari KPK tanggal 29 ini rencananya KPK Sumatera Selatan bertemu dengan kami untuk isu terbesar saat ini di Sumatera Selatan apa gitu ya. Nah kita ini di Paksi ini ada ranahnya juga. Ada yang di ranah pendidikan itu ada 3 orang, saya, teman saya yang di OKU, dan satunya lagi ada yang di OI. Kalau untuk di pemerintahan ada yang di inspektorat, kalau yang di kementerian ada yang di BPK, ada yang jenderal di jenderal keuangan. Jadi memang ada sendiri ranah-ranahnya gitu. Jadi misalnya kalau guru nanti minta penjelasan terkait bagaimana sih korupsi di pajak misalnya atau di dana bos, itu ada sendiri, itu di inspektorat ya. Nanti ada orangnya.
orangnya. Nanti kalau itu makanya kalau misalnya kita butuh nih guru banyak sekali korupsi di bagian ini. Nah, maka nanti akan kita sasar siapa? Kepala sekolah. Yang kita datangkan adalah inspektorat. Dia penyuluh anti korupsi, tapi inspektorat, gitu ya. Yang nantinya yang akan memeriksa keuangan sekolah itu, gitu ya. Nah, inspektorat itu juga tidak bisa menyalahkan mereka kenapa mereka korupsi, ya. Bahasanya tuh kita nggak bisa menyalahkan orang itu korupsi tanpa harus diedukasi dulu. Mereka bisa saja berkorupsi itu orang nggak tahu, ya karena nggak bisa. Tapi mereka harus diedukasi dulu. Setelah diedukasi masih seperti itu baru kita laporkan, gitu ya. Nah, pelaporan pun tidak sembarangan, gitu ya. Pelaporan pun tidak sembarangan, harus ada bukti segala macam, gitu ya, sehingga inspektorat bisa datang. Gitu ya. Nah, guru semua yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahamkan adalah memperingatkan. Itu yang paling penting. Memperingatkan kepada teman, kepada orang-orang terdekat kita. Nah, itu jangan sampai, misalnya kita tahu nih salah, kita nggak memperingatkan itu. Nah, itu kita ikut dosa juga ya. Ini tahu nih seperti ini. Setidaknya kita jangan ikut dari bagian itu kalau kita nggak berani. Jangan sampai ada benturan kepentingan. Itu tadi kita guru, Terus ini ada uang nih buat kamu nih. Nggak jelas nih uangnya. Ini uang sekolah, pokoknya uang kamu. Jangan langsung terima gitu ya. Bisa jangan. Kita tahu nih kasus yang saat ini lagi bergulir di Musirawas atau di mana gitu ya. Di bendahara bos yang saat ini terjadi. Itu karena olah kepala sekolah. Karena adanya benturan kepentingan sehingga mereka mengolah pola itu supaya mereka ikut gitu ya. Kita nggak tahu itu, kita ambil aja. Nah, sebenarnya kalau tidak jelas itu apa, jangan sampai karena sekarang ini banyak sekali modus-modus itu gitu ya. Oke, itu aja guru semua ya. Ya, gimana guru? Masih ada pertanyaan lagi? Bagi yang punya pertanyaan boleh lewat chat. Ini mungkin guru Mustain Anas dan ditanyakan. Raisab ya. Oh, mau tanya mana persensinya? Oke, baik guru. Jadi kalau tidak salah, mudah-mudahan nanti ter-ACC dengan program ini. Nanti memang rencana kami dari Paksi setiap sekolah itu memiliki guru pembina anti korupsi, pendidikan anti korupsi yang nanti bisa diikutkan di sekolah anti korupsi di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan nanti bisa ini karena memang sebenarnya dari KPK sudah memberikan sinyal itu, sudah ada programnya, tinggal di pergubnya. Saat ini lagi proses pergubnya. Kalau pergubnya sudah ada, nanti kita bisa nih berkolaborasi untuk rekan-rekan guru nanti bisa barengan dengan saya. Bagaimana nanti teman-teman juga anti korupsi daerah masing-masing, terutama di sekolah masing-masing dulu, ya. Terkait bagaimana seperti apanya nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Gitu. Mungkin itu aja Guru Yudi kalau tidak ada yang ditanyakan. Kalau saya sendiri tanya boleh ya? Oh ya boleh, atau silakan Guru, silakan. Ya. Maaf ya, kalau yang lain lewat chat kita langsung. Nah, di sini kan Bapak kan sebagai penyuluh anti korupsi. Nah, kita juga kalau ada niat, kalau untuk sementara ini terus terang saya pengen sekali ya jadi penyuluh anti korupsi. Kira-kira apa yang harus saya lakukan secara untuk dokumentasinya, untuk materinya, itu aja. Oke, baik Guru, terima kasih. Sebenarnya ini yang kami tunggu-tunggu ya. Karena gini, saya dulu pernah juga nih, kalau menjadi penyuluh anti korupsi saya dimusuhin orang nggak sih gitu ya. Saya kalau datang ke inspektorat atau ke dinas pendidikan gitu, kalau tahu saya penyuluh anti korupsi nanti dimusuhin apa nggak sih gitu ya. Karena biasanya orang-orang di sekitar itu kan menjadi ini gitu ya, menjadi ilfil sama kita gitu, tahu kita dari ini.
Tapi justru sebaliknya, Guru. Ketika mereka tahu saya penyuluh anti korupsi, justru seluruh urusan saya alhamdulillah dipermudah. Saya ke dinas pendidikan, minta surat izin itu. Orang biasanya nunggu, minta gitu. Saya alhamdulillah tidak sesuai prosedur saja, saya sesuai prosedur aja. Jadi kasih aja. Cuman saya tanya gitu kan, selama ini seperti apa dan bagaimana. Nah, sebenarnya ketika mereka ingin tahu kita seperti apa, mereka juga ada khawatiran terkait itu sebenarnya. Praktek-praktek itu sebenarnya mereka sembunyikan saja. Gitu ya. Kenapa? Sebenarnya karena penyuluh anti korupsi punya akses langsung kepada KPK. Untuk Guru Yudi nih, apa yang harus kita lakukan jika ingin jadi penyuluh anti korupsi? Pertama, Guru, kita harus belajar mandiri dulu melalui e-learning KPK, gitu ya. E-learning KPK itu nanti akan saya kasih linknya, link untuk belajar itu. Nanti di situ ada materi-materinya. Materi-materi itu bisa Guru ambil, ya. Terus nanti Guru akan kita masukkan dalam satu grup untuk para guru atau para penggiat anti korupsi gitu ya. Nanti akan kita berikan kalau misalnya mau slide, mau materi apa, itu kita akan kasih, kita arahkan gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga gitu ketika Pemda membutuhkan terkait dengan pemilihan anti korupsi, kita bisa saja. Tapi kalau untuk yang ini ya harus ketika nanti di KPK buka pembukaan sertifikasi langsung ikut aja. Nah, tapi tidak semua orang memang bisa ke sana, itu harus melalui utusan paksi penyuluh anti korupsi melalui paksi wilayah. Saya kalau di Sumatera Selatan itu ada paksi Ampera. Nah, nanti bisa melalui saya, nanti Guru Asep saya sudah menyelesaikan e-learning KPK nih, ini sertifikatnya. Nanti kalau ada sertifikasi penyuluh anti korupsi saya mau ikut dong. Nanti saya list, nanti akan saya kirim ketika dibuka dari KPK. Biasanya 1 tahun itu 3 kali. Nah, ini kita langsung kirimkan. Nah, nanti apa saja persiapannya nanti itu akan masuk di diklat dulu. Biasanya persiapan pra sertifikasi itu ada selama 3 hari. Nanti sertifikasinya 1 hari. Begitu. Ya, terima kasih banyak Pak Asep ya. Masih ada guru yang mau bertanya, kami persilakan sebelum kita memasuki acara selanjutnya. Gimana Guru? Kayaknya sudah ini, sudah ngantuk. Paham, Guru. Udah Paham ya, siap. Gimana Guru Ani? Ada pertanyaan? Guru Mustika ada pertanyaan? Ya, Guru. Pinginnya gini, kadang ketika kita di sistem di sekolah gitu ya, di sekolah seringkali menemukan hal yang bertolak belakang dengan nurani ya. Tapi kalau kita kemukakan itu akan bisa jadi bumerang ya, jadi polemik karena dianggap sudah sistemnya gitu ya, sudah jadi lingkaran setan gitu ya. Misalnya prosedur uang amplop gitu ya, kalau kita mengurus berkas. Nah, kalau kita tidak mau mengikuti hal demikian,
atau kita juga kalau maupun kita anggap infak kita seadanya, tapi ternyata tidak diterima, harus ada standar gitu ya. Nah kadang kita teman itu banyak yang tidak setuju, tapi yang ketika diajak bersuara rata-rata takut gitu ya, takut, apalagi kalau kita sebagai ASN dianggap nanti membahayakan gitu ya. Nah sebagai warga negara atau guru yang kita sudah mulai mengenal kesadaran korupsi ya. Nah itu bijaknya bagaimana Guru Asep? Karena saya ini kalau di madrasah tempat saya bertugas, saya termasuk suka ini ya, menolak hal-hal demikian. Tapi kadang saya bersuara sendiri, saya dicam yang tidak baik gitu ya. Sebenarnya yang lain itu bertolak belakang juga sepertinya, desas-desus mereka itu ya, sering menggunjing di belakang. Tapi kalau diajak mau kompak, misalnya nolak nih pemberian uang sebelum pencairan sertifikasi gitu. Mereka tidak mau, kau baiklah gitu. Jadi mau cari aman gitu. Kalau enak ikut bahagia, kalau ketika sulit mereka nganggap aku ini nurut, aku udah bayar rasa gitu ya. Jadi seperti memang menjaga posisi aman gitu. Jadi nah itu kadang sangat bertolak belakang ya. Kadang saya ingin apa ya, di pintu-pintunya itu banyak tuh stiker yang 5 jari itu, stop gratifikasi, stop korupsi gitu ya, di pintu-pintu tiap ruangan itu kalau kita ngurus berkas. Tapi kalau seperti kalau kita isi amplop itu tidak sesuai dengan standar atau kebiasaan, mulai pelayanannya itu tidak prima, atau bahkan kata teman suka digunjingkan di grup gitu ya, bahwa pelit gitu ya, padahal itu tidak ada kewajiban. Nah bagaimana mohon apa ya arahan nasihat dari Guru Asep ya, posisi kita itu gimana, apa kita harus patuh atau gimana? Kadang kalau saat ini saya belum bisa menerima ya sistemnya seperti itu ya. Baik. Oke. Makasih Guru Asep. Makasih Guru Mustika. Saya langsung jawab bagaimana Guru Yudi? Saya langsung jawab aja ya. Aku lupa. Jadi Ya, baik Guru. Saya teringat dengan ceritanya Guru Iin. Master Iin itu sama Guru Madrasah. Posisinya sama seperti Guru Mustika awal-awalnya. Dia awalnya ngikutin. Dia bercerita ke saya waktu saat menjadi pengisi pemateri di sertifikasi penyuluh anti korupsi untuk guru madrasah. Dia bercerita begitu, sama persis seperti yang Guru katakan. Nah, untuk menolak nggak berani, gitu kan. Kalau saya menolak nanti saya bahkan bisa dipindah waktu itu, kalau katanya waktu itu. Bahkan bisa inilah gitu ya. Akhirnya dia mencari cara sendiri. Nah, waktu itu dia ngikut bagaimana saya bisa mengikuti penyuluh anti korupsi. Saya ditakuti untuk ketika melakukan itu mereka takut dengan saya, gitu, bahasa dia itu seperti itu. Lalu dia mengikut pelatihan di ICW waktu itu, Indonesian Corruption Award, korupsi ICW lah kayak gitu, yang korupsi itu. Itu pelatihan mandiri gitu. Terus akhirnya dia gabung ke salah satu faksi penggiat anti korupsi. Terus tidak lama diikut karena dia terus progres, belajar, ikut penyuluhan, ya. Dia mengikuti sertifikasi jalur pengalaman. Jadi dia selalu mengikuti penyuluhan anti korupsi itu ya di kelasnya aja, waktu itu di kelas. Kalau hari Minggu sama komunitasnya gitu ya. Nah, ketika ada bukaan sertifikasi penyuluh anti korupsi, dia ngikut. Nah, ketika ikut sertifikasi lolos gitu ya. Nah kan kalau di faksi itu akan di-push melalui Pemda.
dari Pemda itu akan di-post. Ini nanti kalau misalnya penyuluhan anti korupsi di madrasah, nanti Master Iin. Kalau nanti bisa di Palembang kan belum ada nih. Misalnya nih guru mustika ikut misalnya lolos sertifikasi dari LSP KPK. Nanti guru mustika itu dari Pemprov akan di-push. Misalnya ada penyuluhan guru-guru terkait pendidikan anti korupsi. Nanti biasanya guru mustika yang akan di-push oleh Pemprov gitu ya, atau dari Kemenak. Saya baru 1 kali mengikuti menjadi panitia dan pemateri di LSP-nya KPK yang membina guru-guru madrasah. Dirjennya itu Muhammad Zain namanya kalau nggak salah, itu sangat mendorong. Ya Bahkan, betul Pak Muhammad betul Zain, ya, ya. Pak Zain ya. Ya. Nah, dia itu bahkan kan ketua paksi madrasah itu Pak Hadi Laksono ya di yang dari Sulawesi. Dia menawarkan ke kami panitia itu untuk madrasah buat sertifikasi 1 tahun 3 kali. Dananya ada, anggarannya saya siapkan waktu itu. Gak usah takut katanya. Setiap madrasah nanti kita akan buat waktu itu namanya zona ZBWK namanya, zona bebas korupsi gitu bahasa dia itu Pak Jen itu. Tapi setiap kementerian, Kemenak, Kanwil itu harus punya penyuluh. Terus setiap sekolah yang sudah penyuluh wajib mendaftarkan sekolahnya ke yang itu tadi zona bebas GBWA itu yang itu tuh, zona bebas anti korupsi, zona bebas korupsi ya. Nah jadi nanti setiap itu akan ada standarisasinya dari Dirjen gitu ya. Dan itu baru dimulai kemarin angkatan kedua. Nah saya masuk di angkatan kedua. Nah jadi kembali ke cerita Mas Iin. Jadi Mas Iin tadi guru kelas 4 madrasah. Itu tadi kejadian seperti itu. Nah, ketika dia di-post sama Pemda waktu itu dia dari paksinya untuk mengisi pendidikan penyuluh anti korupsi, ada orang Kemenak kaget ya. Kok ini ya? Karena kan kita diperbolehkan menggunakan LSP KPK itu. Nah, ketika tahu dia ini penyuluh yang memang tersertifikasi dari KPK, akhirnya sama Mas Iin mereka mulai bukan takut ya takut lah gitu ya, dia nggak mau lagi minta gitu ya. Kenapa? Karena dia misi waktu itu, kita nggak nyuruh pada gitu ya. Nah akhirnya budaya itu karena dia punya akses langsung ke Bapak Dirjen sama KPK, akhirnya dia minta 1 orang waktu itu dari paksinya itu untuk dikirim ke KPK untuk ikut pelatihan, karena itu diwajibkan. Nanti dipanggil melalui surat Dirjen itu, dipanggil untuk mengikuti diklat itu. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada di Jawa Timur ya, tepatnya di Jawa Timur ya. Mungkin bisa juga seperti itu. Memang orang itu kadang ya, seperti saya aja ya di Musirawas. Saya ingat dulu kalau saya kalau mau minta surat untuk surat izin gitu, itu ada kecil sebenarnya, cuman 20.000 minta. Nah saya coba tuh jurusnya Mas Iin. Saya minta waktu itu ke paksi untuk penyuluhan anti korupsi melalui Dinas Pendidikan. Saya dikirimlah surat itu oleh Dinas Pendidikan, saya ngisi sekali. Ketika saya tahu penyuluhan anti korupsi, dia nggak mau lagi. Saya takut apa, karena memang kita sebenarnya punya akses langsung gitu ya, baik ke kementerian maupun ke KPK. Nah, bisa seperti itu caranya. Tapi memang harus pelan-pelan. Jangan kita langsung. Biarkan mereka tahu kita siapa. Nah, mungkin seperti itu guru mustika. Nanti kalau misalnya ada lagi guru mustika dari Dirjen dari ini, mungkin saya bisa nih guru mustika ikut gitu kan. Nah, nanti bisa menjadi ini. Kalau di Kemenak itu namanya tutor apa gitu, saya lupa. Gitu.
Mungkin begitu kalau tips dari saya sih. Untuk saat ini ya kalau belum bisa ditolak ya gimana lagi gitu kan. Tapi tadi kita berusaha untuk ngikutin perubahan itu. Misalnya kita ikut pelatihan tadi e-learning KPK-nya dulu. Nanti ketika sudah punya ketika LSP KPK buka sertifikasi bisa kita ikut, atau nanti misalnya dari Dirjen Kondisnya buka, kita bisa ikut dari situ. Seperti itu. Ya, gimana Guru Mustika? Ya, Guru. Ya, insya Allah saya pun jika ada kesempatan untuk ikut seleksi jadi duta korupsi, insya Allah ingin mencoba juga ya. Mudah-mudahan mulai dari kita sendiri ya bisa sedikit demi sedikit ya merubah mindset buruk tentang Kementerian Agama yang kotor gitu ya. Karena ikut berasa tidak enak kalau dengarnya itu. Sebenarnya saya pun mengalami seperti itu ya. Iya, memang seperti itu, udah membudaya. Saya kalau lagi ngurus sertifikasi gitu ya, ingat iklan dulu, iklan di TVRI ya Pak ya. Jadi ketika dia masuk ruangan mau ngurus berkas, capnya itu nggak mau turun ke kertas sebelum ada amplopnya set gitu di dalam mouse. Wah, langsung capnya itu langsung ke kertas. Tembus. Ketika belum ada amplop gini mana bapaknya itu. Saya meletak langsung oh ya Allah, ternyata saya pun mengalami apa yang di iklan itu. Ya, sedih rasanya. Ya. Mudah-mudahan banyak yang lebih sadar ya tentang korupsi ini. Ya, terima kasih Guru Asep, Guru Dery. Ya, Guru Yudi ya. Ya, baiklah, di sini ada Guru Mustain ya, angkat tangan ya Pak. Apa dia ada pertanyaan sama Guru siapa itu ya? Nama Bunda Trisnawati. Bunda Trisnawati sama Guru Mustain, ada pertanyaan? Iya, terima kasih Guru Yudi. Ya. Boleh saya dulu ya? Ya, boleh. Ya, saya cerita pengalaman dulu ya Guru Asep, nanti akan ada pertanyaannya. Ya, bentar sayang. Pada saat saya punya keluarga, ketika mau menjadi kepala sekolah, sebenarnya beliau sangat idealis ya, tidak mau yang namanya korupsi dan lain-lain itu. Ternyata, bentar sayang ke situ saja nak. Ya. Ternyata setelah waktu berjalan, dia baru menyadari ketika jadi kepala sekolah itu. Ternyata memang udah ada tersistem kayak gitu ya. Tersistem, kadang dananya turun sekian, mereka harus dipotong sekian dan harus mencukupi daripada dana itu. Akhirnya mereka mencarilah kwitansi kemana-mana seperti itu ya. Nah, terus kemudian di tahun yang sama saya sempat dipanggil untuk menjadi kepala sekolah. Saya dipanggil bahwa salah satu dari pihak Kanwil mengatakan kepada kepala madrasah bahwa antum mau diangkat menjadi kepala sekolah di sini. Tapi dengan berat, dengan ini saya menolak ya Guru Asep. Saya tolak, khawatirnya saya seperti yang keluarga saya tadi yang jadi kepala sekolah yang harus mencari kwitansi kemana-mana sampai nama kwitansi tersebut menggunakan nama toko anaknya yang sebenarnya tidak ada tokonya di situ untuk mencukupi dana yang tadinya misalnya dana cairnya berapa ratus juta kayak itu kan, karena dipotong oleh pihak tertentu. Kemudian ketika membuat laporan harus mencukupi dengan dana seperti itu. Nah, akhirnya dari situlah saya belajar dari keluarga saya itu dan saya menolak untuk menjadi kepala sekolah pada saat itu. Nah,
mohon pencerahannya Guru Asep. Kayaknya nih sepertinya ya, kalau kita lihat secara umum memang di negara kita ini sepertinya sudah tersistem itu ya, sudah tersistem, korupsi berjamaah itu sudah tersistem. Oleh karena itulah saya kemarin tuh menolak, karena saya masih memegang ayat Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, sekecil apapun perbuatan kamu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan kamu akan diperlihatkan juga. Nah, sementara yang namanya korupsi, kita tuh apa ya, di sekolah mencari kwitansi yang untuk menutupi itu saja, saya pikir itu termasuk salah satu korupsi juga, itu makan hak orang lain. Nah, oleh karena itu mohon pencerahannya Guru Asep. Siapa tahu dengan ada pencerahan kan saya jadi kepala madrasah lagi. Makasih Guru. Assalamualaikum. Silakan, Guru Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Tisna. Jadi saat ini di seluruh kementerian tengah melakukan gerakan pendidikan anti korupsi, termasuk di Kementerian Agama. Ya. Saya mendengar langsung dari Bapak Zen waktu itu saat rapat koordinasi persiapan penyuluh anti korupsi di madrasah. Jadi memang dia juga tidak menutup di itu semua. Justru dengan adanya itu dia ingin melakukan gebrakan tadi, setiap kanwil, setiap kalau di tingkat provinsi, kabupaten itu apa kantor kementeriannya itu wajib zona WBK gitu ya, zona bebas, pokoknya bebas korupsi gitu bahasanya, itu yang tersertifikasi, dan itu memang langsung di bawah KPK dan dirjen tadi gitu. Dan mereka nggak bisa, kalau sudah dapat itu nggak bisa lagi tuh sistem suap. Kenapa? Karena mereka sudah harus punya namanya UPG, unit pengendalian gratifikasi, dan setiap kegiatan itu diawasi, bagian pelaporan segala macam ya. Dan saat ini baru nyampe di tingkat provinsi kalau nggak salah ya, melalui di bawah kementerian ya, kayak LPMP, kayak kementerian di kantor-kantor, itu semuanya udah mulai menerapkan JWBK itu, zona wajib bebas korupsi kalau nggak salah JWBK. Nah, kalau di ini setelah mereka nanti dikawin Kemenaknya sudah, itu baru ke sekolahnya. Itu kalau kemarin, tapi syaratnya itu harus punya penyuluh anti korupsi dulu. Kenapa? Karena untuk yang mengedukasi dan mempertanggungjawabkan itu harus penyuluh anti korupsi yang sudah tersertifikasi KPK. Misalnya nih di kanwil Pare-Pare misalnya lah ya, atau di kanwil A misalnya, dia mau menerapkan JWBK. Kalau belum punya penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi KPK, itu belum bisa buka. Karena salah satunya harus itu. Tapi kalau sudah ada, itu nanti diwajibkan untuk mendaftar oleh ke Dirjen gitu ya, yang disebutkan sama Pak Zen tadi. Nah, ketika sudah didaftarkan, maka aman. Jadi tidak akan ada lagi yang seperti yang dikhawatirkan para kepala sekolah sekarang ini. Kenapa? Karena saat itu terbukti karena ada UPG, unit pengendalian gratifikasi, di mana setiap kegiatan itu harus sesuai dengan aturan. Datang pun kita nggak boleh bawa apa-apa, apalagi amplop gitu ya, karena sanksinya tegas. Kalau bawa amplop langsung gratifikasi, dan bisa kita laporkan secara mandiri ke KPK gitu ya. Ada linknya gitu ya, dan itu akan dirahasiakan siapa pelapornya, dan itu kita laporkan. Semakin banyak laporan di tempat itu, maka akan cepat nanti dari KPK itu untuk datang gitu ya. Tapi dengan yang sama, misalnya nih, itu tidak akan ini kita ya, aman, data aman, tidak akan ada yang bocor gitu ya, karena tidak ada nama kita. Nah, jadi kita bisa laporkan, ada di linknya itu, di situsnya di KPK itu, si PK namanya ya. Kita laporkan secara mandiri, tapi kalau mau cepat itu harus sama, misalnya ada 20 laporan yang sama.
Kepala Kemenak melakukan pungutan liar terkait dana BOS misalnya. Kemenak mana misalnya. Terus nah ada 10 aja atau 20 itu akan direspon oleh KPK. Nanti mereka akan menurunkan nih, menembuskan dulu ke Dirjen. Kemana misalnya di bawah Kementerian Agama, maka Dirjennya akan turun langsung. Seperti itu ya polanya yang saat ini. Itu yang saya ketahui ya. Yang saya ketahui dari setiap kementerian dan dirjen-dirjen yang ada gitu ya. Itu berlaku baik Dirjen Keuangan, Dirjen di Kementerian Keuangan maupun di Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan gitu ya. Itu semua seperti itu polanya saat ini. Tapi memang saat ini mereka tengah berbenah, belum sampai ke bawah, gitu masih di bagian atas gitu. Nah sekarang ini kan sambil menunggu, gitu makanya saat ini pendidikan anti korupsi sangat digalakkan. Makanya sangat diharapkan sekali partisipasi masyarakat, guru untuk ikut gitu ya, supaya ini bisa terus cepat teratasi. Jadi semakin banyak penyuluh anti korupsi di daerah, maka semakin kecil juga nih kemungkinan untuk mereka korupsi. Karena mereka takut. Takut mereka takut kena tegur dengan atasannya untuk melaporkan untuk apa gitu. Tapi kita tidak punya akses untuk menjatuhkan hukuman segala macam, tidak ya. Kita hanya bertugas menyuluh, memberikan peringatan. Nah seperti itu Ibu ya. Itu Guru Yudi, Ibu Trisna, jawaban dari saya. Ya, terima kasih Guru Asep. Siap. Gimana Guru Yudi? Ya, semoga secepatnya. Nah, kalau mau cepat, ini saran saya ya. Ini kalau mau cepat guru semua, baik di Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan, perbanyak penyuluh anti korupsi. Jadi kalau ada bukaan, pokoknya yang di awal ini kita ikut dulu e-learning-nya. Nah, e-learning KPK e-learning itu kisaran 1 bulanan lah menyelesaikannya, karena ada tugas-tugas juga. Nanti kalau sudah dapat sertifikat materi dasar, ketika ada bukaan dari Dirjen, nanti saya akan segera informasikan, segera ikut. Nah, ketika kita di daerah itu punya penyuluh anti korupsi di madrasah, itu biasanya akan langsung direkrut untuk mengisi di daerah itu. Di daerah itu misalnya yang kemarin ya di Parepare. Di Parepare itu ada 5 orang penyuluh dari madrasah, termasuk dari Kemenaknya. Maka langsung dibuat waktu itu, diterjunkan langsung dari dirjennya untuk mengadakan penyuluhan. Itu langsung suratnya dari dirjen. Nama kita untuk menyuluh di mana, seperti apa gitu ya. Karena data-data korupsi itu sebenarnya sudah ada gitu di mereka. Nah, itu saran saya sih, nggak mau cepat gitu ya. Silakan Guru Yudi. Ya, masih ada pertanyaan guru-guru sekalian? Kalau tidak ada, kita masuk acara selanjutnya ya. Gimana? Lanjut. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita memasuki acara yang selanjutnya ya. Kita doa bersama. Dalam hal ini, doanya akan dibacakan oleh Guru Trisnawati. Kepada Guru Trisnawati, kami persilahkan. Terima kasih Guru Yudi. Marilah Bapak Ibu guru hebat, kita angkat kedua tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan kami keselamatan dalam beragama. Wa'afiyatal fil jasadi, sehatkan badan kami zahir dan batin ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahkan ilmu yang barokah kepada kami ya Allah.
wa barakatan fir rizki, dan berikan rezeki kami yang barokah ya Allah. Wa taubatan qoblal maut, dan berikan taubat ketika kami sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika kami mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan berikan ampunan ketika kami menghadapi kematian ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, dan ringankan waktu kami ketika sakaratil maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami ketika dihisab ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami anak keturunan yang baik-baik. Allahumma dafa anal wala wal ghala wal bala wal riba wal zina wal munkar. Ya Allah, jauhkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, korupsi, dan perbuatan keji dan munkar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma, tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru, itulah acara kita dari awal hingga akhir. Semoga korupsi di negara kita segera berakhir ya, supaya kita generasi-generasi selanjutnya makmur ya. Kita tahu ya. Amin ya Allah. Sangat amin. Sebelum acara kita tutup, saya ingatkan kembali kita ada acara foto bersama ya sebagai dokumentasi. Nah, itulah acara kita dari awal hingga akhir. Saya selaku pembawa acara tentu sudah pasti tahu sebagai manusia biasa tak lepas dari salah dan dosa. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bicara dengan lapas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lihat yang ada di kelas. Boleh foto bersama dulu ya. Saya kurang paham ini siapa dokumentasinya ya. Baik, silakan menampilkan merahnya guru-guru. Saya hitung sampai 100 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Izin live ya guru. Ya, silakan. Jangan lupa mengisi presensinya. Baik, saya live dari sini ya. Terima kasih guru-guru yang telah hadir pada malam hari ini. Yo.